manusia itu hanya mempelajari satu aja. Orang kan semua matanya sama gitu, hidungnya sama. Kucing ke anjing beda, anjing ke ayam beda, ayam ke butuh tanggung jawab. Kalau kita sudah berkomitmen mau memelihara, ya kita akan menjadi beban ketika kita tidak tercukupi, tapi kita menambah bebannya kita, ya kan? Karena hewan itu ada yang kalau misalnya hewannya kenapa-kenapa itu paniknya luar biasa, bahkan kalau sampai harus kehilangan gitu dia menangisnya meraung-raung, dia saking cintanya, saking sayangnya dan sudah menganggap sebagai anggota keluarga. Kita kan kalau mau memberikan pakan ke hewan itu usahakan memberikan makanan yang matang, yang sudah dimasak gitu, atau belikan aja yang udah jadi, misalnya kayak tokso. Nah, kita tahu sendiri kan dampaknya tokso untuk kita, terutama perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama-sama dengan narasumber kita, seorang dokter ya. Dokter hewan andalan di Makassar. Mungkin alangkah bagusnya kalau dijelaskan sama saudara kita, Saldi. Iya. Beliau ini adalah salah satu dokter hewan ya, seangkatan dengan kami. Dan beliau juga dosen ya di Unhas. Dosen di Unhas. Jadi kita mau bedah dulu dari ini kan profesi yang menarik tapi jarang terblow up di media. Beliau bernama Andi Mafira Setiapada. Kabar hari ini belum? Alhamdulillah. Udah kena jadi macet tadi di sini? Lumayan di perempatan. Perempatan ya, Nasem kalau di situ. Jadi apa kesibukan terakhir ini? Kesibukannya ya menguji, mengajar. Kebetulan kampus lagi libur ya, jadi lumayan agak free, tapi tetap harus kantor. Terus anak sekolah sudah masuk, tetap harus antar jemput anak sekolah. Begitulah kesibukannya. Nah ini saya mau tanya, ini kan profesi dokter hewan ini kan menarik sekali ini. Dan menarik. Unik bagi kalau saya sendiri. Apa alasan tak mau bergelut di bidang ini? Bukan sama hewannya ya, sama profesinya. Oke. Jadi saya juga tidak pernah terpikirkan ya untuk jadi dokter hewan, itu tidak pernah sama sekali. Jadi waktu kita SMA kelas 3 ya, ada apa istilahnya, tawaran. Waktu itu kan zamannya kita, saya lupa apa namanya, kayaknya PBUD deh. Jadi jalur untuk siswa berprestasi kayaknya waktu itu kalau nggak salah. Terus ditawarkanlah untuk istilahnya boleh bebas tes memilih tempat kuliah. Waktu itu niatnya simple, ada cadangan kalau tidak lulus SPMB ya namanya waktu itu. SPMB lulus. Ada cadangan kalau tidak lulus SPMB. Jadi terus cari. Awalnya waktu itu mau ke IPB tapi kok jauh gitu, dekat-dekat. Jogja dekat lah. Terus cari ada itu dokteran hewan, kok kayaknya lucu gitu. Ya sudahlah, daftar saja. Perempuan sekali lagi dengan kalimat kayaknya lucu. Belum ada di sini gitu kan. Betul. Terus sempat berpikir kalau belum ada berarti kan peluangnya besar gitu. Betul. Dan sebenarnya utamanya itu karena mau jadi backup aja sebenarnya. Terus sudah mendaftar, alhamdulillah lulus. Nah, UGM ini pintar. Jadi pada saat sudah dinyatakan lulus kan kan bertahap ya. Jadi yang pertama yang PBUD dulu, habis itu waktu itu zamannya kita ada UM dan masuk. Habis UM baru SPMB yang terakhir. UM saya sudah nggak bisa daftar karena sedang proses pengurusan berkas waktu itu. Jadi harapannya waktu itu tinggal SPMB aja. Nah, pada saat akan dilaksanakan ujian SPMB itu, UGM ini mengadakan ujian matrikulasi khusus untuk kami yang keterima lewat jalur PBUD itu. Itu sebenarnya bukan seleksi lagi, hanya untuk kayak semacam penyesuaian lah dari SMA ke tingkat kuliah gitu. Nah, waktu itu ujiannya dilaksanakan bersamaan dengan ujian SPMB. Jadi di depan mata itu saya, ini kalau saya tinggalkan ini untuk memilih ini, padahal sudah digenggaman ceritanya kan. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, ya sudahlah, saya ikhlaskan yang SPMB ini, saya tidak usah ikut karena ini sudah jelas-jelas gitu. Jadi saat itu ujiannya hanya untuk ujian
penyesuaian antara dari SMA ke kuliah, tapi tidak menggugurkan hasil saya yang sudah keterima di UGM waktu itu. Saya pikir ya sudah saya masuk, itu beratnya luar biasa itu. Masuk pertama kali kuliah dari SMA, dari kultur itu kan budaya sudah beda ya, kita dari sini ke Jawa, di sana itu kalau kita nggak bisa bahasa Jawa kayaknya nggak bisa hidup, karena di Jogja itu bahasa sehari-hari itu bahasa Jawa gitu. Baru kromo inggil ya. Adaptasi itu cukup lama, kemudian materi perkuliahan yang wow, betul-betul di luar ini ya, tiba dari yang SMA ya paling kita belajar biologi gitu kan, di sana tiba-tiba ketemu tulang, ketemu daging, pokoknya di depan mata gitu, pokoknya ya shock lah. Ya tapi akhirnya bisa dilalui. Iya, sampai sejauh ini gitu. Ini ada dua pertanyaanku sebetulnya ini untuk ini profesi itu. Apakah kita termasuk pecinta hewan? Jadi kita mau masuk ke sini. Yang kedua, apa sih bedanya dengan kedokteran umum? Oke. Kalau mau dibilang pencinta hewan, awalnya enggak ya, takut malah gitu. Tapi ya akhirnya lama-lama. Bukan kecoa ya, ini bukan kalau kita bicara ya. Tapi ya ada istilah kan, ala bisa karena biasa gitu. Betul. Ya akhirnya seperti itulah, terjebak dan bisa menyesuaikan diri. Sekarang saya sedang dalam posisi bertahan saja lah ceritanya, survive gitu. Nah kemudian apa bedanya dengan dokter manusia? Bedanya ya pasien pasti beda ya. Oh, pasti. Pasti beda. Kemudian kalau dari segi pendidikan, maksudnya lama kuliah gitu, sekarang kami sama. Kalau dulu kan kami kuliah S1 itu 4 tahun, kedokteran itu kan sudah sempat hanya 7 semester, 3,5 tahun ya. Nah itu sekarang kami juga sudah sama-sama 3,5 tahun saat ini. Kemudian yang dipelajari, manusia itu hanya mempelajari satu aja. Orang kan semua matanya sama gitu, hidungnya sama, semua sama gitu. Kalau kami hewan, kucing ke anjing beda, anjing ke ayam beda, ayam ke ular beda. Jadi yang dipelajari itu banyak sekali gitu. 3,5 tahun mempelajari satu aja, kalau kami 3,5 tahun yang dipelajari banyak sekali. Jadi memang tantangannya luar biasa kalau mau jadi dokter hewan. Luar biasa. Kalau saya sih pada yang paling ingin saya tahu sih, bagaimana sih sebenarnya kesadaran orang terkait hewan sekarang? Oke. Sejauh bantuan kita sebagai dokter hewan kan, selama ini kan pasti banyak tuh ada peminat kucing yang pernah dan sekarang yang memang yang sifat pribadi seperti anjing gitu kan. Bagaimana sih? Macam-macam orang dan dia bisa menjadi ujung-ujungnya mereka tidak bertanggung jawab ketika mereka. Betul sekali. Jadi sebenarnya minat masyarakat ya di Makassar, kita bicara Makassar ya, itu ada peningkatan kalau saya lihat itu semenjak COVID. I see. Ya, semenjak COVID. Yes, mereka bosan dengan tanaman, pindahlah ke hewan. Gitu. Janda bolong ya. Ya itu. Jadi tapi sebenarnya tidak mudah loh itu pelihara binatang. Betul, karena tanggung jawabnya besar. Saya ngomong begini karena saya juga tidak pernah. Saya ngomong sini contoh hal paling kecil. Klien saya ini istrinya maksudnya. I see. Jadi saya itu pernah mau pelihara ikan, udah pernah tuntas itu ikan, udah pernah besar-besar. Mati malah jadinya dia. Iya, dan memang itu apa ya? Butuh tanggung jawab kalau kita sudah berkomitmen mau memelihara, ya kita harus pastikan dulu bahwa kita sendiri ini sudah tercukupi. Karena akan menjadi beban ketika kita tidak tercukupi tapi kita menambah bebannya kita, ya kan? Karena hewan ini kan dia butuh makan, kemudian nggak cuma makan, pasti ya dia juga mau ditemenin main, bukan hanya sebagai pajangan yang lalu lalang di depan, itu enggak. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah kebutuhan makanannya si hewan itu apakah bisa kita penuhi atau tidak gitu. Contoh misalnya kucing lokal ya, kita bicara kucing lokal dulu. Kucing garong gitu? Enggak, kucing lokal yang biasa ini. Sebenarnya yang paling simpel tuh
kan kalau kita mau pelihara kucing yang ras itu kan kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya. Kita harus kasih sayang dibutuhkan kan. Enggak, pada saat kita akad transaksi mengambil hewan itu kan kita harus membayar gitu. Istilahnya mengganti apa? Mengganti uang pakan, ya biaya kehidupan sebelum diserah terimakan gitu. Nah, kalau hidup dengan berdampingan itu tidak mudah. Betul, itu tidak iya, tidak mudah sekali itu. apalagi dengan hewan ya. Iya, jadi kalau memang mau pastikan kita sudah siap secara mental. Ya, sudah tercukupi, sudah merasa cukup, istilahnya kita siaplah untuk menambah beban untuk diri kita sendiri. Gitu. Tapi kan kebanyakan orang itu mengambil tanggung jawab itu karena memang pertama dia siap. Dan tapi sejauh mana sih mereka dia siap itu ketika ngambil pelihara binatang ini kan? Ya. Jangan sampai mereka juga cuma FOMO, ikut-ikutan aja. Itu yang bahaya kan? Ada yang beda-beda tipis ini percaya diri dengan tidak tahu diri. Jadi apa ya? Kalau saya perhatikan sejauh ini kalau yang betul-betul cinta itu ada yang kalau misalnya hewannya kenapa-kenapa itu paniknya luar biasa, bahkan kalau sampai harus kehilangan gitu dia menangisnya meraung-raung, itu ada. Oh, sampai menangis meraung-raung. Ya, itu banyak seperti itu. Nangisnya sampai meraung-raung, kemudian baru saya dengar ini. Iya, seperti dan tidak sedikit dokter hewan dan klien itu menjadi bermasalah karena hal seperti itu gitu. Karena mungkin dia saking cintanya, saking sayangnya dan sudah menganggap sebagai anggota keluarga. Masuk sampai di kakak begitu, Dik? Kayak masuk sampai di kakak begitu. Iya, mungkin seandainya bisa dikasih masuk di kakak, dikasih masuk di kakak. Iya, seperti itu. Jadi saya baru tahu ini sampai segitu dalamnya mereka mencintai. Iya, sampai mereka itu menangis. Kita kadang, aduh bagaimana ini kalau misalnya kan kami di Unhas itu kan ada rumah sakit hewan ya. Jadi misalnya mereka rawat inap. Oh, ada rawat inapnya juga? Iya, ada rawat inapnya. Iya, ada rumah sakit hewan di Sunuk. Jadi kalau misalnya kucingnya lagi rawat inap, yang punya datang, dia tungguin di situ, dia duduk di situ. Dia bahkan kadang sampai berjam-jam dia tidak mau tinggalkan, sampai kadang kita aduh bagaimana caranya ya ini supaya dia mau. Ya karena kan mengganggu aktivitas juga sebenarnya ya. Kalau di luar itu mungkin kayak seperti di Bogor, di Jakarta, mereka sampai sudah menyiapkan seperti bukan hotel sih, tapi maksudnya ada tempat yang khusus untuk para owner ini menginap kalau dia harus yang dekat dari situ ya. Yang dekat dari situ untuk visit ininya. Kalau ini saya mau tanya, kan tadi banyak jenis hewan yang kita pelajari nih. Saat yang saya mau tanya, apa yang jenis hewan paling unik yang kita pelajari waktu kuliah dan yang paling unik pada saat kita tangani setelah jadi dokter hewan ini? Iya ya. Ya, yang unik itu yang tidak terbiasa bersanding dengan kita sehari-hari. Misalnya? Ular. Unik kan? Kalau yang pernah kita tangani sebagai dokter hewan? Kan kalau sepupuku kan ada kura-kuranya sempat juga. Ya, kura-kura itu unik. Uniknya kenapa? Dia kalau mau diobatin, kura-kura waktu saya koas ya, kura-kura itu kan punya cangkang ya. Nah, dia itu kalau mau diobatin atau dia ketemu orang, dia masukin kepalanya ke tempurungnya. Dia nggak mau, dia nggak mau keluar, kita ketok-ketok. Assalamualaikum. Iya betul. Keluar dong. Iya, biar kita bisa masukin obat ke dalam mulutnya. Saya kira kayak dikasih kayak kaloma. itu ini ya tricky juga tuh nanganin kura-kura. Kura-kura itu. Zaman saya koas seperti itu. I see. Nah, di pertanyaan saya ini dari semua binatang peliharaannya yang perlu intensitas tinggi dalam perawatan dan risiko yang besar itu berada di binatang apa? Yang besar kasih sayangnya. Maksud saya ini kan dampaknya misalnya ketika dia terkena virus atau apa dan bisa berdampak ke lingkungan keluarga. Maintenance-nya apa sebagainya? Ya, berdampak sosial kira-kira begitu. Oke. Saya rasa hampir semua hewan ya itu punya istilahnya kalau kita tidak rawat mereka dengan baik itu juga akan memberikan impact yang buruk untuk kita yang tinggal bersamanya gitu. Jadi ya hewan itu harus kita jaga kebersihannya, kita harus pastikan makanannya. Tapi yang sehari-hari kita orang Indonesia gitu kan sejauh ini tuh kucing ya paling banyak, kemudian ya beberapa anjing gitu. Nah kalau kita tidak memperhatikan ada beberapa masalah yang bisa
berdampak ke kita sebagai owner gitu. Apa itu? Ini penting ini penting diketahui. Misal nih contoh, kita kan kalau memberikan pakan ke hewan itu usahakan memberikan makanan yang matang, yang sudah dimasak gitu, atau berikan aja yang udah jadi, yang packingan itu kan bisa kita kasih. Malah justru yang packingan itu kadar nutrisinya itu sudah disesuaikan gitu dengan kebutuhan. Sudah tertera aja di situ kan. Nah, ketika kita memberikan makanan yang mentah misalnya, nah, itu bisa menjadi peluang untuk penyakit masuk ke kucing tersebut. Contohnya misalnya kayak tokso. Nah, kita tahu sendiri kan dampaknya tokso untuk kita, terutama perempuan ya, perempuan ibu hamil gitu. Tapi udah tokso itu apa? Oh, toksoplasma. Toksoplasma. Jadi toksoplasma itu tokso itu yang aku tahu kayak dorce tokso apa semua. Itu tokso. Jadi tokso ini dibawa oleh kucing. Oh, kucing pembawanya. Iya, jadi tidak hanya kucing sebenarnya bisa, tapi kan dia lebih banyak case-nya di kucing. Case-nya di kucing gitu. Itu kalau kebetulan kucingnya ternyata membawa tokso, kemudian berinteraksi dengan manusia, misalnya perempuan hamil gitu, ibu-ibu hamil gitu, atau perempuan lah gitu. Walaupun belum hamil, itu nanti dia punya peluang untuk atau ada resiko terkena tokso. Nah, ketika dia hamil bisa menyebabkan keguguran. Kemudian kalau misalnya anaknya lahir ada yang hidrosefalus. Nah, itu salah satu penyebabnya. Iya. Oh, I see. Nah, ini juga Bu. Makanan mentah ya? Makanan mentah. Iya, yang mentah tidak disarankan Ya belum udah higienis lah ceritanya. Iya, tidak disarankan untuk memberikan yang mentah gitu. Tapi memang yang namanya mentah-mentah itu berisiko. Biar manusia biar di manusia pun jangan. Aneh-aneh jadi. Iya, betul. Ini yang tadi di kepala aku tadi, Bu Dok, yang sempat bicara waktu offline juga tentang ini nih, kayak misalnya COVID nih kan. Ini kan COVID salah satu penyebabnya adalah penularan dari kelelawar ya. Iya, dari kelelawar ya. Nah, maksud saya kayak begini. Ini kan heboh sekali COVID sampai satu dunia kan lockdown kan. Iya. Ya rehat sejenak. Bagaimana sih ini bisa melengket ke hewan ini virusnya? Apakah itu dari percobaan lab? Apa sepengetahuan tak gitu, atau memang itu alami dari hewan kelelawar? Iya, jadi memang dia membawa gitu ya. Secara alami dia membawa. Kemudian kalau apa istilahnya ya, diutak-atik di lab itu juga ada kemungkinan, tapi kita tidak tahu ya. Tapi karena si kelelawarnya ini membawa, kemudian mungkin dimakan, kan di sana kan kelelawar itu dimakan ya, bahkan dianggap obat kalau nggak salah makan ya. Segalanya, betul-betul omnivora di sana memang. Tapi dianggap obat kan kalau nggak salah di empedunya, beberapa. Nah untuk asma katanya. Iya ya. Kalau di apa Sopeng kalau nggak salah. Empedunya diambil katanya obat asma. Saya juga tapi ya saya nggak tahu kalau obatannya untuk pengobatan asma. Iya. Jadi ya akan berpindah akhirnya dari dari hewan ke manusia. Tapi sebenarnya harusnya tidak semudah itu ya. Jadi jangan takut sama hewan sebenarnya, itu intinya. Perlakukan saja dengan sebagaimana mestinya, karena tidak serta-merta nih kalau misalnya kita pegang hewan terus langsung pindah penyakitnya, langsung sakit gitu. Tidak, karena kalau kita berinteraksi sewajarnya saya rasa tidak ada masalah gitu. Hanya kalau tadi sudah sampai harus dimakan itu kan kelelawar bukan makanan gitu. Kita sudah disiapkan, bukan makanan yang umum lah. Iya, bukan makanan. Kita sudah disiapkan, ada ternak yang jelas-jelas boleh dikonsumsi gitu ya, itu saja yang kita konsumsi. Kalau itu yang virus baru, Dok, kita tahu apakah dari hewan juga itu atau masih penyelidikan lebih lanjut? Belum ya, nanti belum clear. Jadi seperti itu. Ada juga itu tentang itu yang kita bicara tadi di luar, tentang perbedaan klinik hewan sama pet shop. Oh, klinik hewan sama pet shop ya, itu dua hal yang berbeda. Klinik hewan juga ini kayaknya. Iya, itu dua hal yang berbeda ya, klinik dan pet shop. Itu kalau saya mau indikan di manusia itu ya seperti mungkin ya klinik tempat kita ini dengan Indomaret. Begitu, jadi itu klinik kayak Indomaret. Ya, begitu. Nah, klinik hewan ataupun pet shop itu sebenarnya siapapun boleh
buka gitu, boleh bikin gitu. Hanya yang membedakan adalah ketika di klinik, berarti kan harus ada yang in charge di situ. Yang in charge itu harus dokter hewan. Harus dokter hewan. Jadi siapapun yang punya, ownernya siapapun, tapi yang in charge harus dokter hewan karena kan dia yang akan bertemu dengan pasien kan. Kecuali kalau ownernya juga dokter hewan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau bukan dokter hewan, selain bukan dokter hewan boleh, tetapi dia harus mempekerjakan atau penanggung jawab penanggung jawabnya ya bermitra dengan dokter hewan. Kalau pet shop siapapun boleh. Karena kan yang dijual itu adalah kebutuhan hewan, tapi tidak terkait dengan kesehatan. Misalnya obat-obatan ya. Kalau obat-obatan pun kalau misalnya misalnya dia mau menjual obat itu harus tetap ada dokter hewan di dalam. I see. Gitu. Kemudian dia paling menjual aksesoris hewan. Kalau pet shop itu ya kemudian makanan hewan, kemudian vitamin itu boleh gitu. Dan apakah ini pet shop atau klinik hewan ini biar bukan pecinta hewan dalam artian dia cuma pikir segi bisnisnya saja, jadi dia bisa buka dan dia hire saja orang yang boleh, tidak ada larangan. Dalam artian kan tetap dia harus bertanggung jawab ya. Tapi kalau menurut saya pebisnis itu kan pasti sudah memperhitungkan untung ruginya ya dia pasti sudah mempertimbangkan resiko-resiko dan biasanya pebisnis itu akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan pasti effortnya lebih besar gitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya selama dia bisa mengikuti prosedur sesuai dengan ininya ya nggak apa-apa. Kalau pet shop sih boleh-boleh saja, kalau klinik dia harus ada dokter hewan dan itu diharuskan memang ya. Harus ada dokter. Karena tidak bisa ketika kita syarat untuk membuka klinik itu kan harus ada dokter hewan di dalam. Nah, dokter hewannya itu dia harus punya SIP. Jadi sama seperti dokter manusia punya SIP ya. Nah, itu dokter hewan juga punya gitu. Yang saya mau tanyakan ini kan seberapa peduli sih sebenarnya pemerintah terkait mengenai kesehatan hewan dan memikirkan dampak-dampak dan regulasi kepada manusia betul. Saya mau tanya itu regulasi apa yang paling pemerintah itu dari maksudnya Kak Asparin adalah ini kan kayak misalnya anjing kan ada virus rabies yang menempel biasa di dia ini. Oke. Nah itu bagaimana penanganannya bagi nggak nempel ya di bawah. Di bawah ya maksudnya. Jadi dia kalau nempel kalau saya pegang tidak dong. Jadi dia ini hewan peliharaan. Oke. Kan kalau saya tidak salah di Perda Kota Makassar itu Gimana? ada Perda Kota Makassar. Kalau saya tidak salah ingat ya. Itu binatang peliharaan tidak boleh lepas liar. Ya, itu dia. Itu kan sekarang itu yang belum kita tahu bagaimana efektivitas aturannya atau apakah ada tidak aturannya seperti tadi Kakak Asfar bilang. Oke, aturannya. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh dilepas liar. Kan kita tidak bisa menutup mata ya, kita punya hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaan itu kan hewan peliharaan itu tinggal di rumah bersama owner gitu. Kalau hewan liar berarti tidak ada pemiliknya. Atau ada juga biasanya ada pemiliknya, kemudian tapi ya terserahlah mau kemana begitu. Nanti dia kembali begitu yang terjadi dekat rumahku. Jadi ada dia pelihara ada sekitar 5 anjing. Dilepas saja. Saya ini kalau pulang kan naik motor kayak atraksi kan naik motor. Itu kakiku ada di atas sadar loh saudara. Pertama kan satu dia berdiri. Kemudian ada 4 ini kayak prihatin juga tuh kenapa ini berdiri teman ini satu. Jadi ikut-ikutan ya. Itu sih kadang-kadang biasa berpikir enak kok pelihara. Iya betul. Ya. Betul. Apa namanya ya itu ya? Kalau yang mengatur yang seperti itu tuh belum ada. Belum ada. Ya, belum. Jadi maksudnya kamu kalau punya hewan kamu ya itu kembali ke apa istilahnya? Sanksi sosial ya, apa ya istilahnya? Sanksi sosial. Ya. Jadi misalnya saya punya hewan, saya lepas liarkan kemudian tiba-tiba digigit orang, kan tanggung jawabnya akan kembali ke saya gitu. Betul. Tapi apa namanya? Apa yang ngatur tuh kalau seperti itu? Kan iya, harusnya ada aturan memang di. Iya, belum. Kayak ada di Jakarta juga itu kan ada dia pelihara pitbull kalau saya tidak salah. Ini kan pitbull kan agak-agak bukan DJ ya, bukan yang DJ. Ini jenis anjing memang. Jadi kalau saya tidak salah dia lagi bawa di jalan. Ini kan anjing pitbull kan ada memang sifat nalurinya untuk dia kejar anjing ini ya. Dia kejar anjingnya, dia gigit anjingnya mati, dia gigit lagi orangnya juga. Oke, terus dituntut. Nah itu yang jadi pertanyaan kan kalau di polisi ini kan
Siapa yang kita laporkan? Anjing. Ownernya harusnya Ya, yang harusnya dilaporkan. ownernya kan. Iya, karena tidak mungkin anjingnya. Anjing ini tanggung jawabnya si owner gitu. Iya, itu memang saya tanggung jawabnya ownernya. Tapi ownernya kan biasa, nggak bisa saya kendalikan apa sebagainya kan, masuk banyak lah alasan. Iya, pasti ada alasan seperti itu ya. Tinggal bagaimana itu. Tapi kalau untuk spesifik mengatur seperti itu, sepertinya belum ya. Tapi apa yang memancing mereka untuk menjadi liar begitu? Maksudnya kan hewan peliharaan nih. Tapi memang sih kalau hewan peliharaan kayak gitu kan memang ada sifat liarnya memang. Iya. Kan? Apa yang memancingnya biasanya? Banyak hal yang bisa menjadi trigger gitu. Contoh, kalau biasanya sih yang kalau kita bicara anjing ya, anjing kecil itu biasanya lebih galak. Oh, Biasanya, lebih galak yang kecil? Iya, anjing kecil itu bukan galak sebenarnya. Kalau semacam pitbull, apalagi herder gitu, itu kan mereka dilatih, memang dilatih ya, dilatih untuk atau terlatih untuk standby, siaga gitu. Oh, standby. Ya, entah dia mau mengamankan atau istilahnya mau supaya ownernya merasa safety gitu, atau ada tugas lain yang dititipkan pada anjing ini. Contoh misalnya kayak anjing kepolisian gitu ya, kan macam-macam peruntukannya. Nah, kalau anjing kecil itu biasanya itu lebih kenceng suaranya, sudah kecil paling kenceng lagi, jadi dia lebih sering. Iya. Coba perhatikan kalau ketemu sama, betul sih, ya, lebih rewa dia. Ya betul, giliran didatangnya ya sudah nih. Digarak ceritanya dia. Begitu, dan dia itu suka main. Oh, bercanda suka main gitu. Dia suka main. Jadi bercandanya ya. Suka main. Nah, ini nih saya mau tanya, kan berbagai macam ini hobi-hobi peliharaannya, berbagai macam. Nah, ini yang saya mau tanya, ini secara umum, secara general ini, intensitas untuk memeriksakan binatang peliharaan itu kapan-kapan saja, walaupun dari beberapa jenis yang berbeda-beda ya. Oh, jadwal periksanya di secara umum itu wajibnya itu kapan? Secara umum ya, jadi sebenarnya kita berbicara ini nih, kita kerucutkan dulu ya. Kalau kita bicara hewan peliharaan saat ini, kita berarti bicaranya anjing atau kucing, gitu ya. Nah, dalam masa pemeliharaan itu kan ada beberapa kewajiban owner yang harus ditunaikan kepada hewan kesayangannya tersebut. Pertama, contoh misalnya hewan ini juga berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi seperti bayi gitu, anjing ataupun kucing ini juga ada waktunya untuk vaksin. Jadi tidak harus sakit baru dia dibawa ke dokter gitu. Nah, ada momen-momen tertentu yang tidak periksa pun dia harus dibawa ke dokter. Gitu. Ya, ada jadwalnya. Berapa lama kira-kira tahu itu? Tergantung macam-macam. Jadi misalnya kalau pada kucing itu kan mulai mendapatkan vaksinasi pertama itu di umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu vaksin pertama. Tapi sebelum mendapatkan vaksinasi, dia kan harus diberikan obat cacing dulu. Nah, kan harus juga. Bukan cacingan. Jadi gini, kita memberikan obat cacing itu bukan berarti dia cacingan. Tidak mesti, tidak selalu ya. Tapi kita berikan dia obat cacing karena memang karena kan anjing atau kucing ini kan ya kita kan lepaskan aja gitu, kita tidak tahu dia jilat apa, makan apa, apakah ada telur cacing yang masuk atau enggak gitu. Nah, kita tujuannya memberikan obat cacing ini kalau ada parasit di dalam tubuh hewan tersebut itu tidak akan maksimal perolehan vaksinnya. Makanya kita kasihkan dia sebagai bentuk pencegahan apa pengobatan gitu ya namanya ya. Itu kita berikan supaya harapannya ketika si kucing atau anjing tersebut divaksin tidak ada penghalang ya, tidak ada parasit di dalam tubuhnya yang bisa mengganggu proses kerja vaksin yang diberikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Jadi sempurna ceritanya. Nah, kemudian lagi tadi itu ya, kemudian kucing itu atau anjing itu kan juga berhak mandi ya. Jadi ada waktunya mereka mandi. Tidak mesti setiap hari, tidak boleh juga setiap hari. Tidak juga setiap hari, namanya grooming ya, grooming. Itu boleh dibawa ke dokter hewan karena sebaiknya kita grooming itu ke tempat-tempat yang ada dokter hewannya. Kenapa? Karena tidak sembarang itu kucing tiba-tiba bisa mandi atau anjing bisa mandi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mereka tidak boleh dimandikan. Kalau dia tidak diperiksa oleh dokter, itu kan nggak akan ketahuan gitu. Misal contoh, habis melahirkan,
Tapi itu ketahuan ya. Atau misalnya ada sakit, kan dia tuh nggak boleh mandi kalau misalnya suhunya tinggi. Oleh kayak demam kayak begitu. Iya, demam atau taruhlah demam gitu. Tapi kan kita tidak akan tahu kalau kita tidak ukur pakai termometer gitu ya. Kalau kita bawa ke dokter, kalau kita bawa ke tempat grooming yang ada dokter in charge di dalam, pasti semua akan diperiksa dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang. Pasti dicek dulu semuanya. Boleh mandi nggak nih? Gitu. Jadi sebaiknya bawa ke grooming profesional. Ya, grooming yang ada dokter hewannya gitu. Banyak kok sekarang pet shop atau klinik-klinik yang menyediakan jasa grooming, dan sebelum di grooming pasti dicek dulu oleh dokter hewan. Begitu. Jadi nggak mesti sakit dulu gitu. Terus kalau memang mau rutin diperiksakan setiap 1 bulan sekali, minimal diberikan obat cacing sebulan sekali. Gitu. Itu untuk kucing dan anjing ya. Kalau kayak ular begitu? Ular dan kalau ular sih enggak ya, lebih rileks aja peliharanya, paling nanti tinggal dikasih makan ayam seminggu sekali gitu. Ada teman kan sempat pelihara, jadi itu ularnya itu seminggu sekali makan, seminggu sekali mandi. Simple sih, tapi agak-agak repot cara makannya, Pak. Jadi intinya ini memang kita harus mengenali peliharaan. Iya, kita harus tahu. Jadi bukan hanya kalau kita nggak kenal. Iya, banyak yang FOMO tadi itu. Ya itu yang FOMO yang bermasalah memang. Atau mungkin merasa, aduh saya terlalu banyak waktu kosong ini, saya pelihara nanti di tengah jalan tiba-tiba pekerjaannya banyak deh, lupa kasihan sama hewannya. Betul. Tapi memang yang namanya peliharaan itu memberatkan. Pasti memberatkan. Tetapi kesadaran kalau bahwa dia sedang memelihara, ini by experience ini ya. Disiapkan makannya memang harus selesai dulu sama kita. Iya, diri kita tuh harus selesai dulu. Selesai dulu, jangan mau. Karena hewan ini pasti butuh makan. Kalau kita sendiri makannya Senin Kamis. Iya sih, karena saya lihat juga biaya makannya juga dia kalah juga kayak kasihan dikasihnya, dia makan daging ikan, kucingnya dikasihnya bukan tulangnya. Nah, tulang ayam itu kan bisa ini kan pendidikan zaman dulu ini. Iya, gitu. Jadi dia makan dagingnya, ininya dikasih ke saya ini ya. Saya kan juga punya kucing di rumah gitu. Jadi waktu saya sempat oversize ya, kemudian saya diet gitu. Overweight gitu ya? Iya, overweight, oversize. Yang gitu juga sini. Enggak. Saya berpikir apa mau bilang. Terus kan katanya orang diet itu kita makan putih telurnya, kuning telurnya nggak dimakan gitu ya. Betul. Jadi saya makan putih telurnya, kuning telurnya saya kasihkan ke kucing. Kucingnya, Iya begitu. Jadi jangan makan dagingnya terus tulangnya yang dikasih. Apa yang terjadi pada kucing pada saat itu? Pas kapan? Waktu kita kasih terus itu kuningnya. Ya nggak Pak, ya jadi dia sehat gitu. Tapi overweight jadinya. Enggak juga. Oh. Luar biasa. Luar biasa. Dok, ini yang saya mau tanya ini mengenai apa sih sebenarnya hal yang paling perlu orang pegangan dalam minat hobi untuk memelihara binatang? Konsisten ya, dia harus konsisten. Konsisten akan niatnya. Iya, niatnya itu harus dipegang teguh gitu. Jadi saran saya memang kalau memang mau peliharaan apapun itu ya, Dok? Iya, apapun itu. Termasuk buaya berkaki 2 gitu ya. Aduh. Saya nggak ikut kalau itu ya. Yang jenis bicaranya, dari gimana kalau saya ganggu Ki? Aduh. Namanya peliharaan itu. Harus konsisten. Kena kutip itu. Iya, dia harus konsisten. Selain itu apa lagi, Dok? Apa ya? Ya itu tadi, dia harus selesai dulu dengan dirinya. Dia harus selesai dulu dengan dirinya. Bukan berarti saya bilang harus kaya untuk pelihara hewan. Enggak sih, tapi tadi kalau misalnya dia kalau sudah niat gitu, kemudian kenapa saya bilang harus selesai, karena ini tuh makhluk hidup gitu. Dia butuh biaya ekstra. Ya grooming lah, ya makan lah, ya biaya ke dokter lah gitu. Banyak kasus terjadi. Butuh kasih sayang lah. Iya, banyak kasus terjadi. Mereka pelihara kucing kampung gitu, dibawa ke klinik. Oyen. Bahasanya tuh di Instagram. Oyen. Pelihara kucing liar gitu ya. Kemudian dibawa ke klinik, sampai di klinik, aduh dok,
mohon maaf ini nggak ada dananya gitu. Ya mungkin dia maksudnya kita nggak tahu ya maksudnya baik atau enggak, tapi ya minimal dia ada rasa prihatin lah sama hewannya, jadi dia kasihan, dia tidak tahan melihat hewannya kesakitan, dibawalah ke dokter. Itu sudah suatu niat yang baik gitu. Hanya saja kan yang perlu diingat bahwa ketika hewan sakit dibawa ke dokter, mungkin dokter ketika mengeluarkan jasa melakukan jasa periksa mungkin bisa digratiskan gitu kan. Tapi kan obat-obat ini kan harus berbayar gitu. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Dibawa ke mindsetnya orang-orang itu kalau ke rumah sakit pendidikan itu mestinya bisa gratis gitu kan, dimana mau di orang mau di hewan, biasanya mindsetnya seperti itu. Ya kita ada istilahnya dana-dana sosial, tapi kan tidak banyak begitu, dan saya rasa tidak setiap klinik itu ada yang seperti itu. Belum kalau misalnya ownernya itu menganggap ini adalah bisnis. Tahu kan kalau bisnis bagaimana? Ya mungkin dokternya ya sudah Bu, gratiskan saja jasa saya gitu, tapi kan obatnya pasti harus dibayar gitu. Jadi bagaimana itu biasanya Bu Dok? Karena kan kita kan kalau manusia kan ada BPJS. Di hewan ada loh. Ada juga. Ada, tapi saat ini itu masih di ternak, lebih ke ternak ya. Lebih ke ternak. Iya, saya nggak tahu kalau BPJS apa namanya ya, saya nggak, tapi ada asuransinya gitu. Ada asuransinya. Ada asuransinya. Jadi juga. Ada asuransinya, tapi lebih saat ini tuh lebih banyak ke hewan ternak saja dulu. Ke ternak. I see. Oh, hewan ternak ini untuk yang kayak ayam, sapi, kambing. Kebutuhan manusia ya. Yes, yang bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi. Ada tuh asuransinya luar biasa. Ada asuransinya. Biasa. Nah, ada juga ini kan saya mau tanya dari kita, apa tips-tips ini supaya penyakit dari hewan itu tidak bisa pindah ke manusia? Oh, oke. Bagus. Jadi yang paling sering atau selalu itu kami sampaikan ketika akan setelah dan akan berinteraksi dengan hewan itu selalu cuci tangan. Oh, memang sih. Mau berinteraksi kita cuci tangan, jangan sampai kita yang membawa ke hewan. Setelah berinteraksi kita juga yang cuci. Kebalikannya nanti. Iya, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan kita yang membawa ke hewannya juga. Gitu. Seperti itu. Kalau misalnya ada temanku dulu, anaknya itu sempat pernapasnya itu masuk bulu-bulu kucing. Apakah memang itu kucing tidak boleh naik ke tempat tidur atau bagaimana? Itu kayaknya mitos ini. Maksudku saya mau panukan. Karena memang mungkin ada beberapa penyakit ya, mungkin yang alergi. Jadi katanya itu. Nah, kalau saya itu harusnya ini tadi yang saya bilang ya, kita harus yang Aspar bilang ya, harus pintar mengenali gitu. Jadi kalau kita sudah tahu kita ini alergi bulu kucing, ya janganlah pelihara kucing. Kan itu namanya cari penyakit kan? Bukan alergi dia, jadi katanya tuh anaknya setiap kan tidur sama kucingnya, interaksi sama kucingnya, jadi diperiksa paru-parunya kan sesak napas. Banyak bulu-bulu kucing yang halus itu di paru-parunya. Ya iya bisa. Apakah bisa kejadian kayak gitu? Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi karena memang kan bulu itu halus ya, dia bisa itu bisa. Jadi begini, saya kasih ini ya gambaran. Misalnya nih di klinik di rumah sakit itu kalau kita cuci AC di ini pasti banyak itu. Banyak bulu-bulu menempel juga. Tapi saya belum tahu nih ya kalau masuk ke pernafasan dan ada di paru-paru, saya baru dengar ini. Makanya saya bilang ini, apakah ini betul yang saya dengar ini mitos kah atau memang dia sudah punya penyakit asma bawaan? Tapi kalau ditemukan bulu, dia bilang ada bulu, berarti kan harusnya memang iya, tapi ya bisa saja terhirup gitu. Atau mungkin karena dia jarang kasih mandi atau di groomingnya, jadi itu bulu-bulu kontoknya itu yang itu hati-hati loh, karena di hewan peliharaan itu, di anjing, kucing itu kan bisa terserang penyakit kulit ya. Ada dan itu kulitnya? Iya ada, dan itu bisa berpindah ke ownernya. Makanya kita harus selalu cuci tangan. Ada kulit itu kucing yang kayak kucing hereditary, jadi katanya tidak ada bulunya, langsung kulit pink. Ngerinya saya lihat itu. Iya, ngeri ini, tapi mahal loh. Mahal itu? Mahal.
nggak kaleng-kaleng harganya itu. Oh jadi itu bisa kena penyakit kulit juga. Misalnya kan dia nggak punya bulu nih, jadi gampang kelihatan gitu. Ya bisa aja kalau ini. Oh jadi mahal memang itu Sphinx. Mahal. Itu yang kucingnya siapa itu? Ininya Raffi Ahmad, punya Raffi Ahmad itu. Oh, banyak kucingnya dia, kucing kecil sampai kucing yang loreng-loreng itu. Betul, iya. Bapaknya kucing. Dia punya Pak. Bapak Aspar ini punya banyak kok. Banyak tapi nggak tahu bagaimana sekarang kucing tak. Dihibahkan ya. Dihibahkan. Saya punya anak kecil. Iya, ada anak Saya kecil. khawatir nanti Baku cakar. nggak punya pemahaman nih, dan kita orang tua kedua kita ini sibuk kan. Maksudnya kita takut ini kucingnya gigit anak atau anak tak gigit kucing. Dan putar-putar itu kan anak-anak itu kan suka gemes tuh. Iya, lucu sebenarnya kucing bukan itu. Bukan cuma hanya konsisten ini, berarti ada komitmen juga. Iya, komitmen. Ketika kita mau mengambil satu peran untuk memelihara, berarti kita harus berkomitmen untuk bertanggung jawab. Yes, betul. Kita harus tanggung jawab apapun itu, susah senang kita sama-sama ya. Luar biasa ini kita harus hidup beradaptasi dengan lingkungan lah ya. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan alam, dan kita harus menerima alam itu. Namun saya dulu pernah bersama binatang ini kan belum memang. Saya dulu pernah punya binatang peliharaan dulu ikan. Tapi saya semenjak itu pelihara ikan, tidak mau pelihara lagi binatang. Karena kenapa? Saya pelihara itu ikan macam goreng. Biasanya itu ayam, ayam, bebek gitu ya. Tidak terasa nih Dok, kita ngobrol 30 menit tidak terasa. ya. Terima kasih banyak atas Saya mau informasinya ini. Mendengarkan ada Dr. Pare dulu closing statement terkait mengenai kesehatan hewan. Kesehatan hewan ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya, dewasa ini tuh kita ada mungkin momen-momen tertentu yang kita harus bisa hidup bersama dengan hewan. Tidak bisa kita istilahnya saya yang mau di sini, kamu nggak boleh di sini gitu. Kita nggak boleh ngomong seperti itu ke hewan, karena kan mereka juga makhluk hidup yang punya hak yang sama dengan kita. Hanya mungkin bedanya kita punya akal, mereka enggak gitu. Tapi kalau soal perasaan ya mungkin mereka juga punya perasaan gitu. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal yang lebih untuk berpikir, mari kita memperlakukan hewan dengan apa ya istilahnya ya, bukan manusiakan, apa namanya, apa ya, agak memuliakan hewan gitulah sedikit. Ya, pokoknya kita memperlakukan hewan itu sama seperti kita memperlakukan makhluk hidup yang lainnya. Kenapa? Karena selain karena mereka ini juga makhluk ciptaan Tuhan, kemudian mereka juga punya hak tinggal di sekitar kita. Kita tidak boleh karena dia kucing liar terus kita usir khusus gitu, nggak boleh. Jadi kalau mereka mereka itu sudah saat ini ya kondisinya sudah seperti itu, berarti kita juga memiliki andil atau kita harus berperan untuk menjaga kesehatannya mereka. Kenapa? Karena kalau mereka tidak sehat, mereka bisa memberikan dampak yang buruk juga untuk kita. Ke ownernya. Ya, bukan hanya ke owner ya. Kalau owner kan berarti kan kita pelihara gitu. Tapi kalau gitu ya lebih ke lingkungan gitu. Karena ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi kalau misalnya berempati lah, kita harus punya rasa empati ke hewan, walaupun itu mungkin bukan peliharaan kita ataupun mungkin kita tidak suka sama hewan, ya paling tidak kalau misalnya ada kucing liar di dekat rumah, mungkin kita bisa siapkan ya. Saya perhatikan ya trennya sekarang itu mereka beli makanan saset kecil-kecil gitu. Kalau ada, walaupun mereka tidak suka hewan, tapi ketika mereka temukan kucing liar di jalan, mereka kasih makan gitu. Anjing liar mereka kasih makan. Dan sudah ada beberapa saya pernah temukan ya di rumah-rumah, di pagarnya itu disimpan makanan kucing, makanan anjing gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ini silahkan ambil gitu. Maksudnya silahkan ambil, kasihkan gitu. Kalau ada yang kamu temukan, kasihkan gitu. Dengan seperti itu, kan tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa salah satu sumber penyakit untuk hewan ketika mereka mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kayak mentah gitu. Nah, kalau kita bisa mulai sama-sama melakukan hal-hal yang kecil seperti itu, ya berarti kan kita sudah turut andil menjaga kesehatan si hewan tersebut. Kalau hewannya sehat, kita dan lingkungan juga mungkin
bisa terjaga kesehatannya. Begitu. Dan sebetulnya gini, hewan juga punya royalti sebetulnya yang harus kita bayar ini, Pak. Kenapa tuh? Kan kalau setiap kita marah keluar terus itu kan bahasa-bahasa kebun binatang dari mulut tak. Pasti kita bayar royalti sama itu hewan, Pak. Kayak misalnya itu anjing gitu tak. Oke. Siapa tahu ada lagi bagi calon-calon mahasiswa kedokteran ini hewan. Kenapa hewannya di belakang? Kedokteran kenapa hewan. Tadi agak terlalu tadi sedikit. Tidak boleh dijeda. Kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Maksudnya kan kita tadi bilang susah tadi anunya. Oh iya, selain susah kami itu limited edition, terbatas ya. Kalau fakultas kedokteran itu di mana-mana ada kayaknya. Betul. Ya, kalau kami di Indonesia itu saat ini hanya ada 13. Awalnya 11 tambah 2 baru, buat 14, 3 baru. Jadi ada 14, kalau saya nggak salah 13 atau 14 ya. Dan karena itu kita jadinya profesinya terbatas gitu, orang-orangnya terbatas. Kayak misalnya di Indonesia Timur, di sini di Sulawesi hanya ada di Makassar gitu ya, kita di Unhas. Kemudian di Bali, yang paling banyak memang berkumpul itu di Pulau Jawa, karena memang kebutuhannya besar. Nah jadi kalau memang tertarik masuk ke kedokteran hewan, tidak mesti sayang dulu, tidak mesti cinta dulu, karena jangan menyempitkan ya, karena ketika masuk ke kedokteran hewan itu kita tidak hanya berbicara hewan kesayangan. Kami di kedokteran hewan itu juga sampai ke bagaimana caranya kita manusia itu bisa mendapatkan bahan pangan asal hewan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal gitu. Itu singkatan asuh ya. Iya, bahan pangan asal hewan. Jadi daging, telur, susu, iya produk-produk dari hewan itu kami pelajari sampai di situ. Menjadi bagian dari pekerjaan kami untuk memastikan bahwa manusia itu bisa memperoleh atau mendapatkan bahan pangan asal hewan yang asuh tadi itu. Ya, yang asuh tadi. Ada hanya ya. Asuh, makanya saya bilang asuh. Ya. Makanya saya bilang itu salah satu royalti juga. Kalau memang tertarik, tidak mesti cinta dulu pada hewan, itu nanti ada istilah ala bisa karena biasa. Ayo kita bergabung di kedokteran hewan, karena kami masih limited edition gitu. Lulusan kami itu belum lulus, itu sudah di booking. Yes, hanya kalau jadi dokter hewan itu kalau misalnya dia tidak picky, pasti dia kerja. Jadi seperti itu. Ya. Demikian jumpa kita pada hari ini, dan terima kasih banyak waktu Pak Bu Dokter pada. Iya, terima kasih sudah diundang di podcastnya Bapak Aspar dan Bapak Saldi. Apa namanya tadi? Bias. Oke, terima kasih. Bersama Aspar dan BIAZ. Sip. Karena kan profesi dokter hewan ini memang betul-betul unik, dan saya terpikir kebetulan ada teman ini menggeluti bidang ini, jadi kenapa tidak kita berbagi ilmu dan informasi yang menarik. Terima kasih atas waktu kita. Memang kita harus menyadari bahwa kita ini tidak hanya hidup bersama manusia, tetapi kita hidup bersama dengan makhluk hidup yang lain. Kita menghirup udara yang sama. Ketika mereka mengalami kesusahan atau mengalami kesehatan yang kurang bagus, maka makhluk hidup yang lain akan berdampak. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu peduli terhadap lingkungan dan kesehatan hewan-hewan di sekitar kita. Saya Aspar Muta Ali dan Saldi Adam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak.